Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ausa Priana dari kelas SI 3A dengan nomor NIM 23.02.0.002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya, yang mana saya membuat video ini karena adanya ujian akhir semester dari mata kuliah aljabar linear dan matriks. Di sini ada soalnya, yaitu yang pertama, cari 3 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik aljabar linear dan matriks pada sistem informasi. Kebetulan saya terbagi tema sistem persamaan linear. Lalu yang kedua, buatlah review dari 3 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan yang pertama ada inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal, yang kedua ada kerelevansian artikel jurnal dengan topik, lalu yang ketiga ada kontribusi atau dampak artikel jurnal pada sistem informasi, dan yang terakhir membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan dari kebaruan yang sudah didapat. Baik, langsung saja. Di sini ada lembar jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah aljabar linear matriks. Prodi atau semesternya saya dari Prodi Sistem Informasi semester 3, namanya Elsa Priana dengan nomor NIM udah ada, lalu dosennya dengan dosen pengampu itu Ibu Nungki Anditiasari MPD. Hari tanggalnya Minggu 19 Januari 2025 karena saya membuat video itu hari Minggu. Nah, di sini ada jawaban ujiannya. Review jurnal pengaplikasian sistem persamaan linear pada sistem informasi. Ada jurnal yang pertama dengan judul Sistem Penentuan Jumlah Produksi Emas Murni Antam dengan menggunakan metode tren linear. Jurnalnya Syntax Admiration, di sini Syntax Admiration. Lalu ISSN-nya saya ada PISSN 2722 sampai 7782 dan EISSN 2722 sampai 5356. Lalu volume dan halamannya volume 1 nomor 5, halaman 537 sampai 546. Tahunnya 2020 dengan penulis Ahmad Ridwan, Ahmad Faisal, dan Febriana Santi Wahyuni. Reviewernya saya sendiri Elsa Priana, tanggalnya 19 Januari 2025. Di sini ada abstrak. Jurnal ini membahas tentang sebuah penentuan jumlah produksi emas murni di PT Antam Tbk ini dengan menggunakan metode tren linear. Metode konvensional yang berbasis himpunan Krips sering menghadapi masalah ketidakseimbangan antara persediaan dan permintaan. Sistem yang dikembangkan dengan metode tren linear ini memungkinkan perusahaan memprediksi kebutuhan produksi secara lebih akurat lagi, sehingga mendukung pengambilan keputusan terkait persediaan emas murni untuk periode berikutnya. Di sini ada sebelum menggunakan metode tren linear ini, PT ini itu menggunakan metode konvensional yang masih diterapkan pada PT Antam Tbk yang saat ini dalam penentuan jumlah produksi emas murni adalah dilakukan secara numerik menggunakan dasar himpunan Krips. Dengan menggunakan metode ini tuh masih banyak kendala terkait dengan banyaknya pertimbangan dari permintaan, persediaan barang, kemampuan mesin, dan persediaan biaya. Namun, sering dijumpai adalah terkadang jumlah produksi atau persediaan tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan atau permintaan. Jadi, PT ini itu melakukan metode tren linear yang hasil dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa dengan menggunakan sistem penentuan jumlah produksi emas menggunakan metode tren linear ini yang dibangun, maka perusahaan dapat memprediksi persediaan produksi emas murni sehingga dapat menunjang keputusan pimpinan dalam mengambil menentukan beberapa jumlah lot persediaan yang sebaiknya disiapkan untuk penjualan emas murni untuk periode berikutnya. Lalu pendahuluannya, perkembangan perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman dari para pesaing. Etika bisnis juga menjadi landasan penting dalam perilaku perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasional dan pertumbuhan laba. PT Aneka Tambang atau Antam Tbk ini sebuah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sejak 1968, memiliki tantangan dalam menentukan jumlah produksi emas murni.
Penentuan ini masih menggunakan metode konvensional berbasis simpulan Cripps dengan mempertimbangkan permintaan, persediaan kapasitas, mesin, dan biaya. Namun, metode tersebut seringkali menghadapi ketidakseimbangan antara permintaan dan juga persediaan akibat berbagai faktor. Untuk mengatasi hal ini penelitian dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi penentuan jumlah produksi emas murni Antam dengan menggunakan metode tren linear yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan produksi. Nah, di sini perkembangan perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dan kejeliannya memanfaatkan setiap peluang yang ada. Di samping selalu waspada terhadap kemungkinan adanya ancaman dari para pesaing. Di era perkembangan yang pesat ini, sebuah perusahaan industri selalu dituntut untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasionalnya, sehingga dapat mencapai hasil produksi yang maksimal. Dengan menggunakan, nah dari pembahasan yang di atas ini, maka penelitian dalam hal ini akan melakukan penelitian yang berjudul Sistem Informasi Penentuan Jumlah Produksi Emas Murni Antam dengan menggunakan metode tren linear. Nah, di sini ada metode penelitiannya, yaitu ada survei dan juga wawancara. Dan dengan menggunakan tren linear, ya tren linear ini adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Di sini ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dan field research. Pada kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang dijadikan sebagai cara pengumpulan data, yakni seperti survei dan wawancara, dan juga ada tren linear. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan yang naik turun dalam jangka yang panjang. Terus ada juga hasil pembahasannya. Jurnal ini menunjukkan bahwa metode tren linear dapat digunakan untuk memprediksi jumlah produksi emas murni di PT Antam dengan menggunakan analisis data historis. Sistem yang dirancang mampu memberikan prediksi yang akurat terkait persediaan yang dibutuhkan untuk periode berikutnya. Dalam pembahasan disebutkan bahwa pendekatan konvensional sebelumnya sering menghadapi kendala karena tidak seimbangnya jumlah produksi dan juga jumlah permintaan. Dengan sistem berbasis linear ini, perusahaan dapat lebih efisien dalam menentukan jumlah lot persediaan yang ideal, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis dan terukur. Selain itu, implementasi ini membantu PT Antam mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi risiko kelebihan ataupun kekurangan stok. Nah, di sini ada pada metode konvensional yang masih diterapkan saat ini, penentuan jumlah produksi emas Antam dilakukan secara numerik menggunakan dasar himpunan Cripps dengan mengembangkan banyaknya permintaan dan juga persediaan barang, kemampuan mesin, dan persediaan biaya. Namun banyak permasalahan, yaitu jumlah produksi dan persediaan tidak seimbang ataupun tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan atau permintaan. Jadi dilakukanlah metode tren linear ini. Nah, ini ada berikut adalah implementasi dari metode tren linear di tiap topik untuk mencari prediksi jumlah penjualan pada salah satu jenis produk emas, di mana nilai yang dihasilkan adalah Y berdasarkan data tren linear. Lalu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pengujian sistem informasi yang dibangun, maka disimpulkan bahwa dengan menggunakan sistem penentuan jumlah produksi emas menggunakan metode tren linear yang dibangun ini, maka perusahaan dapat memprediksi persediaan produksi emas murni sehingga dapat menunjang keputusan pimpinan dalam menentukan beberapa jumlah lot persediaan yang sebaiknya disiapkan untuk penjualan emas murni di periode berikutnya. Di sini ada berdasarkan hasil pengujian sistem informasi yang dibangun, maka dapat disimpulkan dengan menggunakan metode ini yaitu metode tren linear,
maka perusahaan dapat memprediksi persediaan produksi emas murni sehingga dapat menunjang keputusan pimpinan dalam menentukan beberapa jumlah lot persediaan yang sebaiknya disiapkan untuk penjualan emas murni di periode berikutnya. Lalu ada keaslian. Jadi jurnal ini menghadirkan ide yang baru dengan memanfaatkan metode trend linear untuk memprediksi jumlah produksi emas murni. Ide ini signifikan karena jurnal tersebut menggabungkan konsep analisis data historis dengan pengaplikasian praktis di industri pertambangan, khususnya di PT Antam ini. Jurnal ini juga menawarkan kontribusi di bidang sistem informasi dan manajemen produksi, membantu perusahaan membuat perencanaan yang lebih efisien dan strategis. Dengan pendekatan berbasis data, penelitian ini memberikan solusi untuk menghadapi fluktuasi produksi dan memastikan efisiensi operasional perusahaan. Karena sistem ini itu mengambil berdasarkan data historis dari tahun sebelum-sebelumnya. Lalu ada referensi. Jadi jurnal ini didukung oleh sumber-sumber yang terpercaya dan relevan seperti buku dan jurnal yang sudah diakui dalam bidangnya. Referensi tersebut mendukung penjelasan tentang metode trend linear yang digunakan dalam artikel serta memperkuat argumen penulis mengenai penerapan dalam industri. Seperti ada pada bibliografi salah satu ini, yaitu penulisnya Irmayana dan Aryasa 2019 dengan judul Sistem Informasi Penentuan Jumlah Produksi Emas Murni Antam dengan menggunakan metode trend linear berbasis Android. Seminar ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Sepertinya di sini ada. Nah, di sini ada Irmayana dan Aryasa dengan judulnya itu Sistem Informasi Penentuan Jumlah Produksi Emas Murni dengan menggunakan metode trend linear berbasis Android. Lalu ada kritik metodenya. Meskipun metode trend linear yang digunakan dalam artikel ini bisa membantu memprediksi jumlah produksi emas berdasarkan data yang ada beberapa kekurangan, yaitu salah satunya metode ini menganggap bahwa tren data akan terus bergerak dalam arah yang sama, padahal dalam kenyataannya itu ada banyak faktor yang bisa memengaruhi produksi seperti perubahan permintaan atau masalah lain yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi meskipun metode ini mudah digunakan dan bekerja baik jika pola datanya itu stabil, ia mungkin tidak efektif jika kondisi yang mempengaruhi produksi berubah-ubah atau lebih rumit, seperti misalnya ada pada COVID-19 yang tahun lalu itu mungkin akan terjadi penurunan. Lalu ada kualitas analisis. Artikel ini memiliki analisis yang cukup baik. Penulisnya menggunakan metode garis tren untuk membantu memprediksi jumlah produksi emas di PT Antam. Artikel ini tidak hanya menampilkan data, tetapi juga menjelaskan mengapa data itu penting dan bagaimana data tersebut membantu perusahaan mengambil keputusan. Artikel ini juga menjelaskan hubungan antara kebutuhan, stok barang, dan kemampuan produksi. Selain itu, penulis juga memberikan solusi untuk mengatasi masalah stok yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan. Namun, artikel ini tuh kurang bahas kelemahan dari metode yang digunakan, meskipun sudah memberikan saran untuk memperbaiki sistem produksi di masa depan. Artikel ini itu, di sini itu ada data-datanya. Nah, ada use case-nya, ada activity, dan juga desain. Lalu ada relevan dengan topik. Jurnal ini itu mendukung pembahasan tentang sistem persamaan linear karena menggunakan metode garis tren untuk memprediksi jumlah produksi emas. Topik ini itu sejalan dengan konsep yang dibahas dalam materi sistem persamaan linear. Artikel ini juga menunjukkan bagaimana metode matematika sederhana seperti garis tren bisa digunakan untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik lagi. Selain itu, penggunaan metode ini dalam dunia nyata menunjukkan
Penerapan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pengelolaan data dan perencanaan produksi. Jurnal ini juga membahas pengelolaan dalam sistem berbasis objek yang erat kaitannya dengan sistem informasi. Sistem yang diusulkan dirancang untuk mengolah data secara terintegrasi seperti data pemasok, material, dan laporan sehingga mendukung efisiensi operasional. Lalu ada kontribusi pada teori penelitian. Jurnal ini memberikan dasar teori yang cukup baik, terutama dalam menjelaskan metode garis tren sebagai salah satu cara memprediksi data menggunakan persamaan linear. Penjelasan tentang langkah-langkah perhitungan dan penerapan metode ini dapat menjadi acuan yang berguna untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan prediksi data atau analisis tren. Selain itu, artikel ini juga menyediakan wawasan praktis tentang bagaimana konsep teoritis dapat diaplikasikan dalam konteks dunia nyata seperti pengelolaan dalam produksi emas. Lalu ada hubungan antar artikel. Jurnal ini membahas sistem penentuan jumlah produksi emas murni di PT Antam menggunakan metode tren linear yang fokusnya adalah memprediksi jumlah persediaan optimal agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pasar secara efektif. Metode yang digunakan memungkinkan perusahaan mengelola sumber daya dengan lebih baik sehingga mendukung pengambilan keputusan dalam operasional produksinya. Lalu ada perbedaan dan persamaan. Jurnal ini menggunakan metode tren linear untuk memprediksi jumlah produksi emas murni yang membahas tentang pengelolaan persediaan dengan mempertimbangkan permintaan dan kemampuan produksi, namun tidak secara jelas membahas optimasi keuntungan yang maksimal. Jurnal ini lebih menekankan pada prediksi berdasarkan tren historis. Lalu ada ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Jurnal ini menawarkan pendekatan yang cukup menarik dengan menggunakan metode tren linear untuk memprediksi jumlah produksi emas. Keunggulan dari metode ini adalah kemampuannya dalam memberikan prediksi berdasarkan data historis dengan langkah perhitungan yang sistematis dan juga sederhana. Jurnal ini juga mengintegrasikan metode ini ke dalam sistem berbasis teknologi yang memungkinkan penerapan praktis untuk mendukung keputusan manajemen. Lalu pendekatan ini menjadi inovasi dibandingkan metode konvensional yang sebelumnya digunakan, yaitu metode konvensional yang berbasis himpunan Cripps. Karena lebih fokus pada pemanfaatan data untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat, yaitu dengan menggunakan metode tren linear ini, maka keputusannya itu lebih akurat lagi ketimbang dengan metode sebelumnya, yaitu metode konvensional yang menggunakan dasar himpunan Cripps. Hal ini menjadi kontribusi baru dalam penerapan sistem prediksi di sektor produksi. Kelemahan pada jurnal ini tuh punya beberapa yang kurang. Yang pertama ada penyajiannya lebih fokus pada cara memakai metode tren linear, tapi kurang menjelaskan secara detail hasilnya dan apa kelemahan dari metode ini. Seperti misalnya, jurnal tidak membahas kalau metode tren linear ini bisa kurang akurat kalau datanya itu naik turun secara drastis ataupun datanya itu kurang lengkap atau tidak cukup. Selain itu, walaupun disebutkan akan menggunakan teknologi, penjelasannya masih umum dan kurang jelas bagaimana sistemnya benar-benar dipakai di dunia nyata. Ini membuat pembaca sulit menilai apakah sistemnya itu efektif atau tidak. Lalu, hal yang perlu diperbaiki, penelitian seharusnya perlu mencoba sistem ini secara langsung di lapangan untuk memastikan apakah prediksi dan teknologi yang digunakan benar-benar akurat dan efektif. Penting juga untuk membahas kelebihan dan kekurangan metode tren linear ini, terutama jika datanya berubah-ubah. Jurnal ini juga perlu menampilkan lebih banyak grafik yang membandingkan hasil
prediksi dengan data asli, serta memberikan saran yang lebih jelas lagi seperti menambahkan teknologi berbasis cloud agar sistem lebih mudah digunakan dan datanya lebih aman lagi. Lalu hal yang perlu dikembangkan, jurnal ini perlu ditingkatkan dengan menambahkan pembahasan tentang kelemahan metode tren linear, seperti kesulitan saat datanya naik turun secara tidak teratur, lalu pengaplikasi yang diuji langsung di dunia nyata untuk memastikan mudah digunakan. Lalu sistem juga dikembangkan dengan menambahkan teknologi terbaru seperti penyimpanan cloud untuk mempermudah akses data dan fitur analisis otomatis agar pengguna lebih terbantu lagi. Lalu untuk aspek usulan pengembangannya adalah mencoba metode lain seperti machine learning untuk membuat prediksi yang lebih akurat lagi, serta menambahkan fitur secara real time agar data produksi dan permintaan bisa diolah dan dilihat secara langsung. Sistem juga bisa ditingkatkan dengan menggunakan cloud agar data mudah diakses kapan saja. Hasil pengembangan ini akan membantu perusahaan membuat keputusan lebih cepat, mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok, dan membuat proses kerja lebih efisien lagi. Selain itu, sistem ini bisa jadi contoh bagi perusahaan lain dalam mengelola produksi mereka. Lalu untuk hasil temuannya dalam jurnal ini tuh seperti menggunakan metode tren linear untuk memprediksi produksi emas, lalu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata juga, terutama di industri yang butuh perencanaan, perencanaan produksi dan pengelolaan stok. Misalnya perusahaan manufaktur atau distribusi bisa menggunakan metode ini untuk memprediksi kebutuhan barang berdasarkan pola permintaan. Selain itu, penggunaan cloud computing dan pengolahan data secara real time yang disarankan juga berguna bagi perusahaan yang ingin membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Aplikasi ini juga bermanfaat tidak hanya untuk perusahaan besar, tapi juga bisa diterapkan di usaha kecil dan menengah. Lalu ada dampak pada teknik. Jurnal ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bagaimana sih metode tren linear bisa digunakan untuk memprediksi produksi berdasarkan data sebelumnya. Ini juga membantu dalam merencanakan kebutuhan produksi di masa depan dengan lebih akurat lagi. Selain itu, penggunaan cloud computing dan pengolahan data secara real time memperkenalkan cara baru dalam mengelola dan mengakses data secara lebih efisien. Teknologi ini dapat membuat proses operasional lebih cepat dan pengambilan keputusan lebih tepat. Dampak ini memperkenalkan penerapan teknik analisis data dan teknologi dalam industri. Lalu ada jurnal yang kedua, yakni jurnal dengan judul Optimasi Produksi pada Industri Kecil dan Menengah karya Unisi dengan penerapan model linear programming. Nah, ini jurnal 2-nya dari jurnal Inovasi Penelitian. Ini ada jurnal Inovasi dan Penelitian. Lalu ISSN-nya di sini ada PISSN 2722 sampai 9475 dan EISSN 2722 sampai 9467. Lalu volume dari halaman volume 2 nomor 8 dari halaman 2883 sampai 289. Sepertinya saya salah. Dari 2883 sampai 2892. Tahunnya 2022 dengan penulis Rahmat Akbar dan Mar Aini. Reviewernya saya sendiri Elsa Apriana di tanggal 19 Januari 2025. Di sini ada abstrak. Jurnal ini tuh membahas tentang sebuah penelitian yang mengkaji hambatan dan strategi produksi optimal untuk keuntungan maksimal di IKM karya Unisi, Kecamatan Tampan, Pekanbaru dengan metode linear programming dan perangkat lunak
POM QM for Windows F5.2 ditemukan bahwa keterbatasan bahan baku dan jam kerja menjadi kendala utama. Solusi optimal menunjukkan produksi 30 pintu dan 70 jendela per bulan menghasilkan keuntungan yang maksimal, yakni sebesar Rp10.200.000. Nah, di sini abstraknya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Di sini bisa dibaca from the results sampai maksimum profitnya Rp10.200.000. Di sini pendahuluannya itu IKM atau industri kecil menengah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah IKM Karya Unisi ini. Usaha ini bergerak di bidang pembuatan kunsен, pintu dan jendela serta ventilasi. Industri mebel dan pengetaman kayu merupakan salah satu sektor yang terus berkembang. Perusahaan menghadapi kendala keterbatasan bahan baku dan jam kerja tenaga kerja, namun berupaya memenuhi permintaan lokal dan nasional termasuk pasar perumahan bersubsidi. Dalam menghadapi persaingan dan pandemi, optimalisasi sumber daya menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan jumlah keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan perusahaan dan menentukan strategi produksi optimal untuk keuntungan yang maksimal juga. Nah, di sini ada pendahuluannya. Salah satu perusahaan IKM Karya Unisi usaha bergerak di bidang pembuatan kunsен, pintu dan jendela serta ventilasi. Nah, di sini ada penting bagi perusahaan untuk melakukan perhitungan yang tepat dan berusaha mencapai keuntungan atau keadaan optimal dengan cara memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sehingga dalam penelitian ini itu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui hambatan yang dialami perusahaan dan menentukan jumlah produksi yang tepat untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Lalu dengan menggunakan metode penelitiannya itu identifikasi masalah, pemilihan model, pengumpulan data, pengolahan dan analisis, yakni menerapkan metode simplex menggunakan POM QM for Windows dan implementasi model. Nah, di sini ada langkah-langkahnya: identifikasi masalah, pemilihan model, pemecahan masalah, lalu pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, implementasi model, evaluasi hasil, dan melaksanakan solusi yang terpilih. Lalu ada hasil dan pembahasan. Jadi dalam jurnal ini itu menunjukkan bahwa dengan penerapan linear programming, IKM Karya Unisi dapat mengoptimalkan produksi 30 unit pintu dan 70 unit jendela per bulan yang menghasilkan keuntungan maksimal sebesar Rp10.200.000. Optimasi ini mengatasi keterbatasan bahan baku, yakni dengan 78,818 meter persegi kayu dan jam kerja 160 jam per bulan, memastikan efisiensi sumber daya dan mendukung keberlanjutan usaha. Di sini ada maka diperoleh informasi bahwa keuntungan atau laba yang diterima per unit produk pintu, ya di sini ada X1 sebagai pintu sebanyak 30 unit itu sebesar Rp200.000 dengan produksi sebanyak 30. Keuntungan yang diperoleh itu sebesar Rp6.000.000. Keuntungan atau laba yang diterima per unit pada produk jendela, ya di sini ada X2 yaitu sebanyak 70 unit. Nah, jendela atau X2
ini sebesar 60.000. Nah, produksinya itu sebanyak 70 dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp4.200.000, sehingga total keuntungan yang diperoleh IKM Karya Unisi ini sebesar Rp10.200.000 setiap bulannya, dengan asumsi perolehan keuntungan tersebut berdasarkan fungsi, tujuan, dan kendala-kendala yang ada. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil perhitungan dan analisis penelitian optimasi produksi menggunakan model linear programming ini, maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan maksimal yang didapat IKM ini sebesar Rp10.200.000 per bulan dari kombinasi jumlah produksi pintu dan jendela, jumlah masing-masing produk yang harus diproduksi perusahaan agar memperoleh keuntungan yang maksimal, yaitu sebanyak 30 daun pintu dan 70 bingkai jendela dalam jangka 1 bulan. Di sini ada kesimpulannya. Itu berdasarkan hasil perhitungan dan analisis penelitian optimasi produksi menggunakan model linear programming, maka laba yang diperoleh IKM Karya Unisi ini sebesar Rp10.200.000 per bulan dari kombinasi jumlah produksi pintu dan jendela, jumlah masing-masingnya itu 30 daun pintu dan 70 bingkai jendela dalam 1 bulan. Ada keaslian. Jadi jurnal ini memberikan kontribusi penting dengan menerapkan metode linear programming untuk membantu IKM Karya Unisi mengatasi keterbatasan bahan baku dan tenaga kerja sehingga dapat memaksimalkan keuntungannya. Penelitian ini juga termasuk unik karena fokusnya pada konteks lokal di Pekanbaru yang jarang dibahas. Lalu ada referensi. Jadi jurnal ini tuh didukung oleh sumber yang kredibel dan relevan, termasuk ada jurnal, buku panduan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan linear programming, optimasi produksi, serta konteks industri kecil menengah. Sebagian besar referensi mengacu pada studi yang relevan di bidangnya seperti teknik optimasi, analisis ekonomi, dan strategi bisnis IKM, yang sehingga mendukung argumen penulis secara lebih kuat lagi. Nah, seperti pada daftar pustaka salah satu ini dari Sani L dan Haryadi, serta ada Andri tahun 2021 tentang penerapan model linear programming untuk mengoptimalkan jumlah produksi dalam memperoleh keuntungan yang maksimal. Sani. Nah, di sini ada Sani, Haryadi, dan Andri, penerapan model linear programming untuk mengoptimalkan jumlah produksi dalam memperoleh laba yang maksimal. Dan juga ada Usman, yaitu dengan judul perencanaan jumlah produksi optimum dengan metode linear programming pada UD Mukti Jaya Cor di Ciamis. Nah, ini ada Usman, perencanaan jumlah produksi optimum dengan metode linear programming pada UD Mukti Jaya. Nah, ada juga aspek kritik metode. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu linear programming memanglah cocok untuk menghitung optimasi produksi, tetapi ada beberapa kelemahan, seperti metode ini itu hanya bekerja dengan asumsi hubungan yang lurus dan sederhana antar variabel, sehingga tidak mempertimbangkan perubahan kondisi seperti naik turunnya harga bahan baku atau perubahan jumlah permintaan dari pelanggannya. Selain itu, hasil sangat
bergantung pada data yang dimasukkan. Jika data yang digunakan tidak lengkap atau kurang tepat, maka hasilnya bisa saja tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu dari kualitas analisis sendiri, artikel jurnal ini tidak hanya menampilkan data tetapi juga menjelaskan makna dari data tersebut, seperti mengapa jumlah produksi tertentu penting untuk memaksimalkan keuntungan. Artikel ini juga menunjukkan hubungan yang jelas antara keterbatasan bahan baku dan jam kerja dengan hasil produksi optimal. Namun, artikel kurang memberikan pandangan kritis terhadap kelemahan metode yang digunakan, sehingga peluang untuk perbaikan tidak banyak dibahas. Meski begitu, artikel ini memberikan saran yang berguna seperti memanfaatkan model optimasi untuk membantu pengambilan keputusan di masa depan. Lalu untuk aspek relevan dengan topik, jurnal ini mendukung pembahasan tentang penerapan konsep aljabar linear dan sistem persamaan linear untuk optimasi produksi. Metode linear programming yang digunakan secara langsung memanfaatkan matriks dan persamaan linear sebagai dasar perhitungannya, sehingga mendukung pembahasan penelitian. Topik ini juga relevan dengan tren teknologi terkini karena penggunaan perangkat lunak seperti POM QM for Windows mencerminkan integrasi teknologi dalam memecahkan masalah yang nyata. Dengan fokus pada optimasi sumber daya, artikel ini juga memiliki keterkaitan yang baik dengan artikel lain yang membahas aplikasi aljabar linear di berbagai bidang. Pada jurnal ini juga, meskipun lebih fokus pada optimasi produksi menggunakan linear programming, tapi juga mencakup aspek sistem informasi, terutama dalam penggunaan perangkat lunak untuk pengambilan keputusan berbasis data. Lalu ada kontribusi pada teori penelitian. Jurnal ini memberikan wawasan yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, terutama tentang menggunakan cara metode linear programming untuk menghitung produksi yang paling menguntungkan. Penjelasan tentang langkah-langkah perhitungannya seperti menentukan jumlah bahan baku dan waktu kerja bisa menjadi panduan bagi peneliti lain. Selain itu, data yang digunakan juga dapat dijadikan contoh atau dasar untuk penelitian serupa di masa depan. Nah, di sini juga ada hasil linear programmingnya dan ada langkah-langkahnya. Di sini dijelaskan dengan jelas, ada perhitungan keuntungan juga. Lalu di hubungan antara artikel, jurnal ini membahas tentang optimasi produksi di IKM Karya Unisi dengan menggunakan metode linear programming dan perangkat lunak POM QM for Windows, yang tujuannya adalah menentukan kombinasi produksi optimal dari pintu dan jendela untuk memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan kendala bahan baku dan jam kerja dari tenaga kerja. Lalu ada perbedaan dan persamaan. Jurnal ini menggunakan metode linear programming untuk menentukan kombinasi produksi optimal dan pintu, jendela, dan lain sebagainya di IKM Karya Unisi. Jurnal ini lebih membahas pada bagaimana memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan kendala bahan baku dan waktu kerja. Jurnal ini juga menggunakan perangkat lunak POM QM for Windows sebagai alat bantu untuk analisis. Lalu untuk ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel, jurnal ini membawakan ide baru dengan menggunakan metode linear programming untuk membantu usaha kecil seperti IKM Karya Unisi memaksimalkan keuntungannya. Salah satu kelebihannya adalah menggunakan program POM QM for Windows yang membuat perhitungan lebih cepat dan tepat. Jurnal ini juga menawarkan solusi yang praktis untuk mengatasi keterbatasan bahan baku dan waktu kerja, sehingga mudah diterapkan di dunia nyata. Pendekatan ini menarik karena langsung menghubungkan teori dengan cara memecahkan masalah usaha sehari-hari. Lalu untuk kelemahannya, jurnal ini hanya menggunakan satu perangkat, yakni POM QM for Windows, tanpa membandingkannya dengan metode atau alat lainnya, sehingga hasilnya
belum benar-benar teruji. Pada bagian hasil, penulis hanya fokus pada keuntungan yang maksimal tanpa membahas apa sih yang terjadi jika perubahan pada bahan baku atau jam kerja. Lalu, yang penting untuk mengambil keputusan. Lalu untuk hal yang perlu diperbaiki, penelitian ini bisa diperbaiki dengan menambahkan analisis untuk melihat apa yang terjadi jika bahan baku atau jam kerja berubah. Penyajian data perlu dibuat lebih jelas lagi, misalnya dengan menambahkan grafik atau tabel. Penelitian berikutnya bisa mencakup lebih banyak contoh dari usaha lain yang mirip. Selain itu, sebaiknya ada panduan langkah-langkah yang mudah diikuti untuk membantu perusahaan menggunakan hasil penelitiannya. Jadi langkah-langkahnya itu perlu lebih rinci lagi. Lalu hal yang perlu diperbaiki, hal yang perlu dikembangkan. Penelitian ini bisa dikembangkan dengan menambahkan pembahasan tentang apa yang terjadi jika bahan baku atau waktu kerja itu berubah. Lalu metode yang digunakan juga bisa dibandingkan dengan cara lain seperti spreadsheet untuk memastikan hasilnya lebih tepat lagi. Selain itu, bisa ditambahkan alat atau cara yang lebih sederhana agar mudah digunakan oleh usaha kecil lainnya. Dengan pengembangan ini, penelitian akan menjadi lebih lengkap dan lebih berguna lagi. Lalu untuk usulan pengembangan untuk penelitian ini adalah dengan mengembangkan sistem perhitungan yang lebih mudah diakses oleh usaha kecil dan menengah, seperti menggunakan aplikasi berbasis spreadsheet atau aplikasi sederhana yang bisa dioperasikan tanpa keahlian teknis yang tinggi. Ini akan memudahkan para pengusaha untuk mengoptimalkan produksi mereka tanpa perlu investasi besar pada perangkat lunak yang kompleks. Selain itu, penambahan analisis sensitivitas dapat membantu pengusaha memahami bagaimana sih perubahan dalam bahan baku atau waktu kerja dapat mempengaruhi hasil produksi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Pengembangan ini akan bermanfaat secara praktis bagi UKM dengan memberikan alat yang lebih mudah digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan mereka. Lalu untuk hasil temuannya, hasil temuan dalam jurnal ini sangat relevan dan dapat diterapkan dalam dunia nyata, khususnya bagi usaha kecil dan menengah. Dengan menggunakan model linear programming, UKM bisa mengoptimalkan jumlah produksi untuk memaksimalkan keuntungan, mengingat keterbatasan sumber daya seperti bahan baku dan juga jam kerja. Lalu hasil temuan ini bisa langsung digunakan oleh pengusaha untuk membuat perencanaan produksi yang lebih efisien dan menghindari pemborosan. Di bidang industri kecil, penerapan model ini membantu pengusaha membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola sumber daya yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan mereka. Lalu ada dampak pada teknik. Jurnal ini memberikan dampak yang positif pada teknik, terutama dalam penerapan linear programming untuk optimasi produksi. Dengan menggunakan model matematis untuk mengatasi keterbatasan sumber daya seperti bahan baku dan waktu kerja, artikel ini memperkenalkan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur untuk memaksimalkan keuntungan. Tampaknya teknik ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan cara yang terukur dan berbasis data. Selain itu, dengan mengadopsi metode ini, industri kecil dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Ini membuka peluang untuk penerapan teknik serupa di sektor lain yang membutuhkan perencanaan sumber daya yang lebih efektif lagi. Baik. Lalu ada jurnal yang ketiga, yakni dengan judul jurnalnya itu optimasi proses produksi kerupuk bawang dengan metode linear programming pada UDT. Di sini ada optimasi produksi bawang pada UDT. Lalu jurnalnya itu dari Jurnal Pendidikan
dan aplikasi industri. Dan ISSN-nya itu ada PISSN 0126 sampai 4036 dan EISSN 2716 sampai 0416. Lalu tahun 2023 penulisnya itu M. Imron Masud dan Abdul Halim, reviewernya saya sendiri Elsa Priana, tanggal reviewernya itu 19 Januari 2025. Lalu yang pertama ada abstrak. Jurnal ini tuh membahas tentang penelitian yang bertujuan mengoptimalkan produksi kerupuk bawang di UDT menggunakan metode linear programming simplex dengan perangkat lunak yaitu QM for Windows, yang sama dengan jurnal yang kedua tadi. Data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa optimasi produksi menghasilkan keuntungan sebesar Rp11.961.725 dengan produksinya itu 636 kemasan kerupuk Manalegi, 420 kemasan kupu-kupu, dan 127,19 kemasan mawar. Kita bulatkan saja 1,277 kemasan. Nah, keuntungan dari produksi ini tuh akan meningkat sebesar Rp1.660.225 dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Lalu, nah di sini ada produksi 3 jenis kerupuk bawang, tetapi belum mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan proses produksi kerupuk bawang di UDT menggunakan metode linear programming. Nah, hasil dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode ini itu akan meningkatkan keuntungan sebesar Rp1.660.000. Lalu ada pendahuluan. Nah, di era perdagangan bebas ini, perusahaan harus meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas produksi untuk tetap kompetitif dan memaksimalkan keuntungan. Nah, LP atau linear programming adalah metode matematis yang digunakan untuk mengoptimalkan produksi dengan membatasi variabel pada sistem persamaan atau pertidaksamaan linear. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan menemukan solusi optimal untuk meminimalkan biaya atau memaksimalkan hasil ataupun memaksimalkan keuntungan. Nah, UDT ini produsen kerupuk bawang menghadapi kendala dalam memanfaatkan bahan baku dan biaya operasionalnya secara efisien. Saat ini perusahaan belum memiliki metode yang sistematis untuk menentukan jumlah produksi yang optimal sehingga berpotensi mengalami kerugian. Dengan menerapkan LP ini, kendala-kendala tersebut dapat diformulasikan secara matematis untuk menghasilkan strategi produksi yang lebih optimal lagi. Penelitian ini bertujuan membantu UDT mengoptimalkan proses produksi kerupuk bawang guna meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Nah, di sini ada peningkatan efisiensi dan efektivitas pada proses produksi bertujuan mengurangi pengeluaran biaya produksi. Dengan demikian, diperoleh keuntungan yang sebesar mungkin. Nah, penelitian operasional termasuk metode penyelesaian masalah optimasi dengan menggunakan pendekatan matematika, yakni dengan metode linear programming ini. Nah, saat ini itu perusahaan belum menerapkan metode apapun dalam menghitung jumlah produksi produknya yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Proses pengoptimalan penggunaan faktor produksi menghadapi beberapa kendala termasuk keterbatasan bahan baku dan biaya operasional yang tersedia. Penerapan LP ini membutuhkan kemampuan untuk mengubah kendala-kendala dalam masalah linear programming menjadi formulasi matematika. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan UDT yang terletak di Puntir Purwisori, Pasuruan dalam periode waktu 1 Maret hingga 2 April. Metode penelitian ini ialah wawancara dan observasi terhadap pemilik usaha dan karyawan. Tahapan penelitian meliputi survei lokasi, perumusan masalah,
pengumpulan data, analisis data menggunakan metode LP, interpretasi hasil, dan menyimpulkan temuan dari penelitian. Nah, diagram alir penelitian itu ada perumusan masalah, survei, pengumpulan data, analisis linear, programming, hasil dan interpretasi, dan kesimpulan. Di sini ada metodenya, dan ini ada diagram alirnya dari survei sampai kesimpulan. Lalu hasil dan pembahasan. Jadi dalam jurnal ini itu menunjukkan bahwa penerapan metode linear programming menggunakan software QM for Windows dapat mengoptimalkan proses produksi kerupuk bawang di UDT dengan produksi 636 kemasan merek mana lagi, 420 kemasan merek kupu-kupu, dan 1,22 kemasan merek mawar. Perusahaan berhasil mencapai keuntungan yang optimal sebesar 11.361.000. Keuntungan ini meningkat sebesar 1.660.000 dibandingkan kondisi faktual sebelumnya. Studi ini menyoroti pentingnya optimasi produksi untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungannya bisnis. Nah, di sini ada UDT dapat mencapai keuntungan maksimal dengan cara produksi kerupuk bawang. Nah, merek mana lagi dengan jumlah 636 kemasan, lalu kupu-kupu sebanyak 420 kemasan, dan merek mawar sebanyak 1.277 kemasan. Hasilnya itu perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 11.361.730 rupiah. Nah, di sini bisa dilihat keuntungannya itu meningkat sebesar 1.660.000 rupiah. Nah, kesimpulannya, jadi dengan memakai linear programming menggunakan QM for Windows ini efektif dalam menentukan kombinasi produksi yang optimal. Dengan menggunakan pendekatan ini, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan sambil tetap mempertimbangkan keterbatasan sumber daya seperti bahan baku, waktu produksi, dan kapasitas tenaga kerja. Hasil implementasi metode ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan efisiensi proses produksi serta mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas produk. Seperti contohnya produk yang optimal UDT ini 420 kemasan kupu-kupu, 636 mana lagi, dan 1.277 kemasan mawar yang meningkatkan keuntungan sebesar 1.660.000. Nah, di sini ada dengan menggunakan perhitungan menggunakan metode LP ini, keuntungan dapat meningkat sebesar 1.660.000 rupiah. Lalu di sini ada keaslian. Jadi jurnal ini memberikan peran yang penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, terutama di usaha kecil seperti UDT. Penelitian ini menggunakan metode linear programming dan perangkat lunak QM for Windows untuk menemukan cara produksi yang paling menguntungkan. Dengan pendekatan ini, artikel menawarkan solusi baru yang membantu perusahaan mengoptimalkan hasil produksi dan meningkatkan keuntungan. Ide yang disampaikan dapat diterapkan langsung oleh bisnis lain yang menghadapi tantangan yang serupa pula. Lalu ada referensi. Jadi jurnal ini itu cukup didukung oleh sumber-sumber yang terpercaya dan juga relevan. Salah satunya yaitu dari penulisnya itu Titialias Linawati dan Parhusip dengan judul Optimasi Perencanaan Produksi Kayu Lapis pada PT XXX menggunakan metode Goal Programming. Nah, di sini ada jurnalnya. Judulnya Optimasi Perencanaan Produksi Kayu Lapis. Lalu ada kritik metode. Metode linear programming yang digunakan dalam artikel ini itu cukup efektif, tetapi ada beberapa kekurangan. Metode ini itu menganggap hubungan antar variabel selalu linear, padahal di dunia nyata itu seringkali lebih rumit. Selain itu, hasilnya juga sangat bergantung pada data yang digunakan. Jadi kalau datanya kurang akurat, hasilnya juga bisa kurang tepat.
Hal-hal yang seperti perubahan harga bahan baku atau permintaan pasar juga tidak diperhitungkan. QM for Windows juga lebih cocok untuk masalah sederhana, sehingga mungkin kurang pas kalau diterapkan pada kasus yang besar atau lebih rumit, ya seperti pada jurnal ini itu produksi kerupuk bawang, yang dimana produksinya pasti lebih dari 100, bahkan hampir 1000. Lalu ada kualitas analisis. Artikel ini memiliki analisis yang cukup baik dan tidak hanya menyajikan data, tapi juga menjelaskan arti dan pentingnya data tersebut, seperti bagaimana metode linear programming membantu meningkatkan keuntungan di UDT. Artikel juga menggambarkan hubungan sebab akibat, misalnya bagaimana pengelolaan bahan baku dan biaya mempengaruhi hasil produksi. Namun, kritik terhadap metode yang digunakan masih kurang, seperti apakah ada kelemahan dalam pendekatannya atau hal-hal lain yang bisa mempengaruhi hasilnya, misalnya perubahan permintaan atau harga bahan baku. Artikel ini sudah memberikan saran untuk meningkatkan produksi, tapi rekomendasi yang lebih rinci atau langkah ke depannya akan membuat lebih bermanfaat. Lalu relevan dengan topik, jurnal ini mendukung penerapan sistem persamaan linear untuk optimasi produksi. Materi yang dibahas seperti metode linear programming dan metode simplex memiliki kesamaan topik dengan artikel lainnya yang mengangkat tema yang serupa pula. Artikel ini juga mendukung pembahasan tentang penggunaan persamaan linear dalam konteks nyata seperti produksi kerupuk bawang yang relevan dengan penelitian berbasis operasional. Dari segi teknologi, penggunaan perangkat lunak QM for Windows mencerminkan upaya mengikuti tren terkini dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Serta jurnal ini juga relevan dengan sistem informasi karena menggunakan pendekatan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem ini memanfaatkan data historis, produksi, dan analisis matematis untuk memberikan prediksi yang akurat, menunjukkan beberapa penerapan teknologi informasi dalam manajemen produksi. Lalu ada aspek kontribusi pada teori penelitian. Jurnal ini tuh memberikan kontribusi yang baik pada kerangka penelitian teoritis dengan menjelaskan secara detail penerapan metode LP dalam optimasi produksi. Jurnal ini menyediakan dasar teori yang kuat untuk penelitian serupa di masa depan. Selain itu, penggunaan metode simplex dan perangkat lunak QM for Windows dapat menjadi referensi bagi peneliti yang lain yang ingin menerapkan pendekatan yang sama. Data yang disajikan seperti hasil optimasi produksi dan analisis biaya juga dapat dijadikan acuan atau pembanding dalam penelitian selanjutnya, khususnya berfokus pada optimasi proses produksi menggunakan sistem persamaan linear. Lalu ada hubungan antar artikel. Jurnal ini membahas tentang optimasi produksi kerupuk bawang di UDT menggunakan metode linear programming dengan bantuan software yaitu QM for Windows. Penelitian ini bertujuan meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan melalui kombinasi produksi optimal dari 3 jenis kerupuk bawang yang dihasilkan perusahaan. Lalu ada perbedaan dan persamaan. Jurnal ini menggunakan metode linear programming yang diterapkan pada produksi kerupuk bawang di UDT yang lebih membahas tentang meningkatkan efisiensi dan keuntungan dengan menentukan jumlah produksi optimal dari 3 jenis kerupuk bawang menggunakan software QM for Windows. Lalu ada ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Nah, jurnal ini menawarkan sesuatu yang baru dengan menggunakan cara hitung linear programming dan bantuan software berupa QM for Windows untuk mengoptimalkan produksi kerupuk bawang di UDT. Keunggulannya adalah pendekatan ini memberikan solusi yang praktis untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan. Artikel ini juga menunjukkan cara penggunaan teknologi untuk menyelesaikan masalah produksi yang bisa menjadi contoh untuk diterapkan di usaha lain. Pendekatan ini tidak hanya berguna tetapi juga mudah dimengerti sehingga bisa membantu banyak industri yang menghadapi tantangan yang serupa pula.
Lalu ada kelemahan. Nah, jurnal ini tuh memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, dalam penjelasan tentang penggunaan software QM for Windows ini kurang detail. Jadi pembaca yang tidak familiar dengan program ini mungkin agak kesulitan untuk mengikuti langkah-langkahnya. Dari segi metode, jurnal ini membahas faktor lain seperti perubahan harga bahan baku. Jurnal ini tidak membahas faktor lain seperti perubahan bahan baku atau permintaan pasar yang juga bisa mempengaruhi hasilnya. Sebagai saran, bisa lebih menjelaskan langkah-langkah teknis penggunaan software dan mempertimbangkan faktor-faktor lain agar hasilnya lebih lengkap dan agar pembaca paham apa yang dimaksud oleh penulis. Lalu untuk hal yang perlu diperbaiki itu ada penelitian. Ini beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu penjelasan tentang cara penggunaan software QM for Windows perlu lebih detail agar pembaca yang belum familiar bisa mudah memahami. Lalu penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti perubahan harga bahan baku atau permintaan pasar yang mempengaruhi hasil produksi. Lalu dengan menguji mode ini, perusahaan yang lebih besar atau lebih kompleks bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitasnya. Lalu ada hal yang perlu dikembangkan, yaitu penjelasan tentang bagaimana sih hasil optimasi mempengaruhi kegiatan perusahaan seperti penghematan biaya atau kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Metode yang digunakan yaitu LP dengan QM for Windows sudah bagus, akan tapi bisa dibandingkan dengan alat lain seperti MATLAB atau Python untuk memastikan hasilnya itu lebih akurat lagi. Selain itu, penelitian ini bisa lebih bermanfaat jika melibatkan teknologi seperti otomatisasi atau sistem informasi untuk membantu proses produksi dan pengambilan keputusan. Lalu ada usaha pengembangan. Usaha pengembangan untuk penelitian ini bisa ditingkatkan dengan menambahkan simulasi untuk mengantisipasi perubahan seperti kenaikan harga bahan baku atau permintaan yang naik turun. Selain itu, penggunaan teknologi seperti IoT dapat membantu memantau stok bahan baku secara otomatis agar lebih efisien. Lalu hasil dari pengembangan ini bisa membantu usaha kecil lain untuk lebih mudah mengolah produksi, meningkatkan keuntungan, dan bersaing di pasar sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Lalu untuk teknologi IoT atau Internet of Things adalah sistem yang menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk saling bertukar data secara otomatis tanpa perlu campur tangan manusia. Dalam konteks pengelolaan produksi, IoT bisa berupa perangkat atau sensor yang memantau dan mengirimkan informasi secara real time tentang stok, mesin, ataupun proses produksi. Lalu ada hasil temuannya. Hasil temuan dalam jurnal ini sangat relevan untuk diterapkan di bidang produksi, terutama bagi usaha kecil menengah atau UKM seperti industri makanan ringan ini. Penggunaan metode linear programming yang diimplementasikan dengan software seperti QM for Windows membantu perusahaan mengoptimalkan produksi untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Dalam kehidupan nyata, temuan ini dapat digunakan untuk mengatur produksi secara efisien dengan mempertimbangkan keterbatasan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan daya saing di pasar sekaligus mengurangi pemborosan sumber daya. Lalu ada dampak pada teknik. Jurnal ini memberikan dampak positif pada teknik karena menunjukkan bagaimana LP ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan produksi dengan cara yang lebih efisien lagi. Dengan bantuan software, perusahaan dapat menghitung secara cepat dan akurat bagaimana sih cara terbaik mengalokasikan sumber daya terbatas seperti bahan baku dan tenaga kerja. Hal ini membuat penerapan teknik matematika dalam bisnis lebih mudah dipahami dan diterapkan bahkan oleh pelaku usaha tanpa latar belakang teknis, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi pemborosan. Nah, itu ada review jurnal dari 3 jurnal. Lalu untuk soal yang ketiga itu ada membuat
judul baru. Nah, judul yang saya buat ini ada pengembangan optimasi produksi telur asin dengan menggunakan metodifikasi variabel dan pendekatan linear programming yang berkelanjutan. Nah, jadi judul ini tuh mengembangkan optimasi produksi telur asin yang bisa menentukan optimasi produksi secara berkelanjutan dengan lebih spesifik lagi, seperti harus produksi telur asin berapa biji selama 1 minggu atau bahkan 1 bulan, serta dengan ini juga bisa melihat data histori dari produksi serta pembelian telur asinnya. Jadi pemiliknya itu bisa baik. Lalu yang terakhir ada tugas yang terakhir, yaitu tugas yang ketiga, ada membuat judul baru. Nah, di sini saya membuat judul baru yaitu pengembangan optimasi produksi telur asin dengan menggunakan metodifikasi variabel dan pendekatan linear programming berkelanjutan. Jadi berdasarkan judul ini, pengembangan optimasi produksi telur asin bisa menentukan optimasi produksi secara berkelanjutan dengan lebih spesifik lagi, seperti harus produksi telur asin berapa biji selama 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Serta dengan ini juga bisa melihat data histori dari produksi serta pembelian telur asin dari bulan-bulan sebelumnya. Seperti pada bulan-bulan Ramadan ataupun tahun baru, itu kan akan mengalami peningkatan harga bahan baku dan juga mengalami peningkatan produksi ataupun permintaan dari produsen telur asinnya. Jadi kita juga bisa menambahkan produksi telur asin pada bulan-bulan tersebut. Nah, itu judul barunya yang dimodifikasi dengan lebih spesifik lagi, karena kan dari jurnal-jurnal yang ketiga itu kan kita cuma bisa melihat historisnya doang. Nah, jadi di optimasi produksi telur asin ini kita bisa melihat histori serta kita tahu berapa sih jumlah telur asin yang sebaiknya kita produksi pada bulan Januari atau bulan Juni atau bulan-bulan selanjutnya. Nah, baik, sekiranya itu saja video presentasi ataupun video UAS yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nungki apabila melihat video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nungki Adintiasari yang telah memberikan saya kesempatan mempresentasikan hasil UAS saya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.